Ini VT 164 ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan teman-teman. Seru ya, ini dalam komentar dari berita Marinir Indonesia, satu-satunya pasukan dari Asia di ruangan yang AS ajari cara hadapi ancaman perang biologis dan nuklir. Jadi ada latihan perang nuklir yang diberikan oleh Amerika. Tentara Marinir Indonesia satu-satunya yang diajari cara perang nuklir. Komentar dari Apri Jansen. Seru ya Pak Gun, mirip drakor aja. Ini karena dia sering nonton drama Korea. Bahwa, by the way, apa kompensasinya bagi warga Indonesia dan TNI sebagai institusi? Kepo nih Pak Gun. Gini loh. Ya, ada 3 syarat kalau Anda ingin makmur. Ya, 1, ada perlindungan terhadap kepemilikan Anda. Ya. Percuma Anda mewarisi rumah 300 rumah di Pondok Indah kalau di sana banyak maling. Sekali lagi ya, percuma Anda punya 300 rumah di Pondok Indah kalau di sana banyak maling. Oleh karena itu nomor 1 adalah perlindungan. Perlindungan itu adalah pertahanan. Pertahanan itu adalah militer. Kalau kamu alergi dengan militer, kamu nggak bisa jadi negara maju. Nah, yang jagain asetmu itu sopo? Kan gitu loh. Tanahnya Sinarmas itu ada di seluruh Jambi itu. Yang jagain ya militer. Oke, yang pertama, Anda harus memiliki militer yang kuat. Makanya itu berita itu adalah militer Indonesia, satu-satunya pasukan dari Asia. Di ruangan yang Amerika ajari cara hadapi ancaman perang biologis dan nuklir. Ya, itu adalah berita baik. Indonesia bakal maju. Loh, Pak, caranya maju piye? Gini loh, Pak. Kamu pernah tahu nggak? Kenapa di IKN itu presiden belum pindah? Karena nggak ada air. Air mandi, air minum, nggak ada air. Oleh karena itu negara itu maju kalau banyak duit. Loh Pak, duit gimana Pak? Orang bansos saja udah kering. Kita udah ngeces ya. Nungguin bansos udah sampai bongkok Pak. Duit ngocor, emang duit dari hujan apa gimana? Gini loh Pak, duit itu satu ya. Duit itu seperti Anda itu ada saluran irigasi gitu loh. Saluran irigasinya dari Amerika itu mampir ke Israel. Sekali lagi ya, aliran duit itu dari Amerika mampir Israel. Kalau kamu nggak mau langganan air dari Israel, airmu itu apakah air banjir, kalau nggak air hujan, air ya, kamu ngungsi kalau kamu nggak lewat airnya Israel. Kalau lewat airnya Israel itu duitmu aman. Ya, semua calon capres di Amerika itu dari Bill Clinton, Hillary Clinton, George Bush, Donald Trump sama wakil presidennya itu termasuk Joe Biden, Kamala Harris. Semua berdoa di tembok ratapan itu loh. Di tembok di Israel sana, di Yerusalem sana itu ada tembok ratapan. Kalau kamu nggak berdoa dan kamu berdoa di tembok itu, kamu nggak jadi presiden. Semua capres di Amerika itu harus berdoa di depan tembok ratapan. Dia harus berdoa pada nenek moyangnya Israel. Gitu loh. Nah, bagaimana Pak duit Israel itu masuk Indonesia? Gini loh Pak ya. Semua perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu, Google, Meta, Facebook, WhatsApp, yang kamu pakai WhatsApp setiap hari itu, milik orang Israel. Termasuk Apple, termasuk semua itu, ya semikonduktor itu adalah milik orang Israel, perusahaan Israel. Sehingga ketika uang itu masuk, itu bentuknya gimana sih Pak? Uang itu sekarang bukan dalam bentuk kepemilikan yang disebut alat simpan. Misalnya gini loh, ya kamu tak kasih uang ya Gun, iya berapa? 2 kontainer gitu. Duk, ngantar duit gitu. Bukan. Semua uang itu yang disebut plafon kredit. Ini misalnya saya.
Saya kan punya GoFood ya, Gojek ya, GoPay ya. Tiba-tiba tuk, selamat Gunnar Jody misalnya ya, Anda dapat plafon GoPay 30 juta. Ya, Anda boleh ngutang kredit kepada GoPay. Saya dikasih kredit 30 juta. Saya makan gado-gado 2 bulan, nggak usah bayar. Nanti bayarnya GoPay later. Jadi, masalah di Indonesia itu duit itu nggak terdistribusi. Ya, pupuk itu nggak terdistribusi. Karena apa? Karena pembeliannya itu dari rakyat itu duitnya nggak ngocor. Kalau nggak ada duit, pupuknya ada, duitnya nggak ada. Ya sehingga kamu pupuknya nggak dapat. Oleh karena itu, distribusi uang itu yang paling penting. Kalau saya dapat GoPay 30 juta, dan itu terjadi pada petani, dia bisa kredit traktor 10 juta. Langsung besok dia bisa macul pakai traktor. Kalau dia punya GoPay 30 juta, seperti saya, ya, di petani itu, dia bisa beli pupuk, bayar pakai GoPay. Gitu loh. Jadi uang itu jangan disangka uang itu Anda dikirimin duit tunai 2 kontainer gitu ke rumah saya gitu. Enggak. Uang sudah menjadi alat pinjaman. Kalau kamu diutangin itu, contoh yang paling nyata itu ya GoPay later. Gitu. Loh Pak, bayarnya gimana? Ya bayarnya pasti bayar ya. Kalau enggak saya dicopot GoPay saya nggak bisa ngorder makanan lagi. Gitu. Loh Pak, apakah GoPay later itu nanti tercatat oleh OJK? Tercatat gitu loh. Jadi yang disebut uang itu adalah utang.